Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Hati gelislah, pikiran tidak tenang, seolah ada yang mengawasi, namun tidak terlihat. Dalam ajaran Islam, sebelum ruh manusia dicabut, malaikat maut telah memandangnya berkali-kali tanpa ia sadari. Para ulama menyebut, ada saat-saat tertentu di mana malaikat maut mendekat, mengamati, menilai, dan bersiap menerima perintah Allah untuk menjemput seseorang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini rapuh dan setiap detik bisa menjadi detik terakhir. Kali ini kita akan membahas dengan rinci tanda-tanda bahwa malaikat maut sudah memandangmu. Tanda-tanda halus yang sering muncul namun tidak disadari manusia. Sebelum itu, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah, hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara muslim dimanapun berada yang telah like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malaikat maut adalah makhluk yang patuh tanpa cela. Ia tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah lupa, dan tidak pernah salah memilih waktu seseorang. Dalam beberapa riwayat dikatakan, malaikat maut melihat wajah setiap manusia 70 kali sehari. Namun manusia tidak merasakan apapun, karena pandangan malaikat bukanlah pandangan manusia. Ketika tiba waktunya, malaikat itu turun, mendekat, dan menunggu perintah, ambillah ruh hambaku. Tanda ke-1, kegelisahan mendalam yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan sekedar cemas biasa, melainkan rasa, seolah ada yang mengawasi, seolah hidup terasa tidak lama, seolah hari terasa kosong, dada terasa berat tanpa sebab. Ada orang tiba-tiba berkata, "Aku merasa ada yang akan terjadi." Namun ia tak mengerti apa. Para ulama menafsirkan, ketika seseorang mulai direduksi rasa cintanya terhadap dunia, itu tanda ruh sedang dipersiapkan. Tanda kedua, kehilangan minat duniawi. Tiba-tiba seseorang tidak lagi bersemangat mengejar dunia. Dulu ia mengejar harta, jabatan, popularitas. Sekarang semuanya terasa hambar. Ini bukan depresi, bukan rasa malas, tetapi pemutusan ketergantungan ruh terhadap dunia. Allah sedang mempersiapkannya menuju kehidupan selanjutnya. Dunia terasa asing dan akhirat terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Tanda ketiga, muncul kelembutan hati. Ketika ajal mendekat, Allah bisa melembutkan hati seorang hamba. Orang yang sebelumnya keras, tiba-tiba mudah tersentuh. Mendengar ayat Al-Quran, ia menangis. Melihat orang miskin, ia tergerak. Mendengar kematian seseorang, ia kembali merenung. Hati yang lembut adalah tanda kebangkitan ruh yang sudah mulai dilembutkan Allah agar siap menghadapnya. Tanda keempat, mudah sekali merasa lelah. Ada kelelahan yang bukan karena penyakit. Tubuh terasa berat, lemah, tidak bertenaga. Itu karena ruh melemah, sementara tubuh kehilangan energi hidup. Para ulama mengatakan, saat ruh mendekati ajal,
Allah melemahkan tubuh agar perpisahan terasa ringan. Tanda kelima, sikap tiba-tiba menjadi bijak. Orang yang ajalnya dekat sering bicara dengan bijak. Ia mulai berkata, "Hidup ini singkat, jaga ibadah, hormati orang tua." Ia tidak sadar bahwa kata-katanya adalah pertanda bahwa ruhnya sedang menguat menuju kesadaran akhir. Tanda keenam, sering melihat bayangan atau merasa ada yang menemani. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ketika ajal mendekat, seorang hamba terkadang merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Seolah ada yang mengawasi, seolah ada yang berdiri di sudut ruangan, seolah ada yang mengikutinya. Malaikat adalah makhluk yang bisa hadir tanpa wujud yang dapat dilihat manusia. Kehadirannya bisa memunculkan rasa getir dan bisikan halus dalam hati. Tanda ketujuh, mimpi-mimpi yang mengisyaratkan perpisahan. Beberapa mimpi memiliki makna simbolis. Mimpi berjalan di tempat asing. Mimpi naik kendaraan menuju tempat jauh. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi berada di lahan gelap atau padang luas. Ulama menyebutkan bahwa ruh diberikan latihan untuk berpisah melalui mimpi. Tanda kedelapan, hati merasa aku akan pergi. Ada orang yang tiba-tiba merasa hidupnya akan berakhir. Ia mengatakan kepada keluarganya, "Aku merasa tidak lama lagi." Kadang ia tersenyum, kadang ia sedih. Itu adalah suara ruh, sebuah firasat yang lembut, yang muncul ketika malaikat maut sudah dekat. Tanda kesembilan, waktu terasa sangat cepat. Hari terasa singkat. Minggu berlalu seperti 2 hari. Tahun berpindah tanpa terasa. Menurut para ulama, waktu dipercepat bagi orang yang ajalnya dekat untuk mempermudah proses perpindahan ruh dari dunia. Tanda ke-10, perubahan wajah. Beberapa orang sebelum meninggal memiliki tanda pada wajahnya. Tiba-tiba bercahaya, terlihat damai, atau justru lebih muram dan gelisah. Wajah adalah cermin kondisi ruh. Ketika malaikat maut memandang seseorang, ruh bereaksi, meski manusia tidak menyadarinya. Tanda ke-11, ujian datang bertubi-tubi. Ulama berkata, jika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba sebelum ia wafat, Allah memberikan ujian kecil-kecilan padanya. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menghapus dosa agar ia wafat dalam keadaan bersih. Tanda ke-12, tiba-tiba apatis terhadap urusan dunia. Ia tidak ingin berdebat, tidak mau ribut, tidak peduli urusan kecil. Ini tanda ruh memasuki fase ketenangan, fase di mana akhirat menjadi fokus utama. Tanda ke-13, sering menatap langit tanpa sadar. Orang yang ruhnya mulai terpisah dari dunia akan mulai menatap langit. Tatapan itu kosong namun damai, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Para ulama menyebut ini sebagai panggilan langit. Tanda ke-14, ucapan yang meneteskan hikmah. Perhatikan orang-orang yang meninggal mendadak. Seringkali, kata-kata terakhir mereka mengandung hikmah yang mendalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda ruh diberi ilham sebelum malaikat maut datang. Tanda ke-15, rasa rindu kepada alam yang tidak dikenal. Beberapa orang merasa rindu kepada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Rindu kepada tempat yang belum pernah ia datangi. Rindu kepada suasana yang tidak ada di dunia. Itulah rindu kampung akhirat, tempat asal ruh sebelum ditiup ke jasad. Tanda ke-16, perubahan aura di sekitar dirinya. Kadang orang di sekitarnya merasa, suasana berbeda ya kalau dia datang. Entah lebih tenang atau lebih sendu. Itu karena ruhnya berubah dan malaikat maut sering mendekati padanya.
Tanda ke-17. Keterikatan dengan kematian. Beberapa waktu sebelum meninggal, orang sering bercakap tentang kematian, meskipun sebelumnya tidak pernah membahasnya. Ini bukan sugesti. Ini adalah bisikan ruh yang menerima tanda-tanda dari malaikat. Tanda ke-18. Ada orang sekitarnya yang dimudahkan menyayanginya. Ketika seseorang mendekati ajal, Allah melembutkan hati manusia di sekitarnya. Orang-orang tiba-tiba bersikap baik padanya, lebih perhatian, lebih lembut. Ini adalah rahmat Allah, agar ia pergi dalam keadaan dicintai. Tanda ke-19. Ketenangan yang tidak biasa. Orang yang ruhnya siap pergi sering terlihat sangat tenang. Tidak takut, tidak gelisah, seolah sudah berdamai dengan dunia. Inilah tanda bahwa malaikat maut telah memandangnya, dan ia hanya menunggu perintah Allah. Saudaraku, entah kita sadar atau tidak, malaikat maut mungkin sedang memandang kita saat ini, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin sebentar lagi. Karena itu, persiapkanlah dirimu. Perbaiki sholatmu, bersihkan hatimu, maafkan orang lain, perbanyak taubat, dan mohonlah kepada Allah agar Dia menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, ya Rabbal Alamin.